Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'ah. Saya dari program studi Akuntansi Syariah kelas B dengan nomor induk mahasiswa 24 10 80 40 002. Jadi video kali ini saya akan membahas matematika ekonomi dan bisnis Islam dengan bab yaitu himpunan dan bilangan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan himpunan terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian dari himpunan. Jadi himpunan adalah suatu kumpulan dari sebuah objek, yang dimana objek yang terdapat dalam himpunan disebut anggota ataupun unsur. Lalu himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf besar seperti di contoh A, B, C, D ini menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan objek ini dilambangkan dengan huruf-huruf kecil, yaitu A, B, C, D, tetapi menggunakan huruf kecil. Lalu penyajian himpunan. Nah, penyajian himpunan adalah mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Di sini saya mengambil contoh A mempunyai himpunan yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka himpunan A beranggotakan bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu setiap himpunan dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota. Dalam himpunan dibagi menjadi terdapat himpunan besar dan himpunan kosong. Himpunan besar dinamakan himpunan universal dengan lambang notasi seperti yang dicontoh, seperti yang di layar. Lalu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satu anggota. Biasanya dilambangkan dengan notasi seperti buka kurung ataupun angka 0, lalu ada garis seperti yang terdapat di layar. Nah, lalu selain himpunan, di sini juga terdapat operasi himpunan, yang dimana operasi himpunan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada gabungan atau union, contohnya seperti di gambar. Lalu operasi himpunan yang kedua yaitu selisih, contohnya juga seperti di gambar. Yang ketiga ada irisan atau intersection, dan yang keempat ada pelengkap atau komplement. Nah, selain operasi himpunan, di sini juga terdapat sistem bilangan, yang dimana pengertian bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran, dan juga disimbolkan dengan angka. Nah, jenis bilangan yang pertama bilangan dibagi menjadi 2, yaitu bilangan nyata dan bilangan khayal. Bilangan nyata terbagi menjadi 2, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bilangan bulat, dan yang kedua ada bilangan pecahan. Dan bilangan bulat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bilangan asli, yang kedua bilangan cacah, dan yang ketiga bilangan prima. Nah, lalu di sini ada operasi bilangan. Di sini terdapat 3 operasi bilangan atau 3 kaidah. Yang pertama ada kaidah komutatif. Kaidah komutatif ini mempunyai rumus yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan yang kedua kaidah asosiatif, yang dimana rumusnya adalah A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah A. Dan yang kedua ada kaidah pembatalan dengan rumus jika A ditambah B sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Dan jika A dikali C sama dengan B dikali C, maka A sama dengan B. Yang kedua, operasi bilangan yang kedua terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada kaidah distributif, yang kedua unsur penyama, dan yang ketiga kebalikan. Yang pertama adalah kaidah distributif, yang dimana rumusnya adalah A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Dan yang kedua yaitu unsur penyama dengan rumus A ditambah min 0 sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A. Lalu operasi bilangan yang ketiga adalah kebalikan. Rumusnya adalah A ditambah min A sama dengan 0, dan A dikali 1/2 sama dengan 1. Lalu di sini terdapat operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan di sini
terdapat beberapa rumus. Yang pertama atau yang A adalah positif A ditambah negatif B sama dengan positif C. Yang B, negatif B ditambah negatif negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif C. Yang ketiga ataupun yang C, positif A ditambah negatif B sama dengan positif C jika A lebih besar daripada B. Dan yang keempat, positif A ditambah negatif B sama dengan negatif D jika nilai A lebih kecil daripada nilai B. Dan yang kelima, ada negatif A ditambah positif B sama dengan positif C jika A lebih kecil daripada nilai B. Dan yang keenam, negatif A ditambah positif B sama dengan negatif D jika A lebih besar daripada nilai B. Lalu yang kedua ada operasi pengurangan. Operasi pengurangan juga terdapat 6 rumus. Yang pertama, jika A bernilai positif dikurangi B juga bernilai positif, maka hasilnya yaitu positif C jika A lebih besar daripada B. Yang kedua, positif A dikurangi positif B sama dengan negatif D jika nilai A lebih kecil daripada B. Dan yang ketiga yaitu negatif A dikurangi negatif B sama dengan positif C jika A lebih kecil daripada nilai B. Dan yang keempat ada negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif D jika A lebih besar daripada B. Dan yang kelima ada positif A dikurangi negatif B dengan hasil yaitu positif C. Dan yang terakhir yaitu negatif A dikurangi positif B, hasilnya yaitu negatif C. Lalu selain operasi penjumlahan dan pengurangan, di sini terdapat operasi perkalian, yang dimana operasi perkalian ini mempunyai dua rumus. Yang pertama adalah positif A dikali positif B sama dengan positif C, dan min A dikali min B sama dengan positif C. Lalu rumus yang kedua yaitu positif A dikali negatif B sama dengan negatif C, dan negatif A dikali positif B hasilnya yaitu negatif C. Nah, lalu yang terakhir ada operasi pembagian, yang dimana operasi pembagian ini mempunyai dua rumus sama seperti operasi perkalian. Dengan rumusnya yang pertama, negatif A dibagi negatif B sama dengan positif C, dan negatif A dibagi negatif B sama dengan positif C. Lalu yang kedua ada negatif A dibagi negatif B sama dengan negatif C, dan negatif A dibagi positif B sama dengan negatif C. Lalu di sini terdapat operasi bilangan pecahan. Operasi bilangan pecahan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada operasi perkalian, dan yang kedua ada operasi pembagian. Nah, rumus dari operasi bilangan pecahan pada operasi perkalian yaitu A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Dan yang kedua adalah operasi pembagian dengan rumus A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Lalu di sini terdapat contoh soal dari himpunan dan bilangan. Yang pertama ada contoh himpunan. Di sini terdapat gambar yaitu himpunan A dan himpunan B. Contohnya yang pertama, jika A mempunyai himpunan atau mempunyai anggota 1, 3, 5, 7 dan B mempunyai anggota 2, 3, 5, 8, maka contoh himpunan irisannya yaitu 3 dan 5. Dan yang kedua, jika A mempunyai angka atau mempunyai anggota 4, 6, 8 dan 10 dan B mempunyai anggota 1, 3 dan 5, maka himpunan tersebut mempunyai himpunan yang bersifat saling lepas. Dan yang terakhir contoh bilangan. Yang pertama contoh bilangan dari bilangan pecahan perkalian, yaitu dengan rumus A per B dikali C per D dengan hasil AC dibagi BD. Contohnya yaitu 2 per 5 dikali 3 per 4 sama dengan 6 per 20. Nah,
6/20 ini bisa kita sederhanakan, yaitu dengan hasil akhir 3/10. Nah, lalu yang kedua terdapat bilangan pecahan pembagian. Contoh rumusnya yaitu A per B dibagi C per D sama dengan AB dikali DC dengan hasil akhir yaitu AD per BC. Contohnya di sini yaitu 1/2 dibagi 3/4 sama dengan 1/2 dikali 4/3 dengan hasil akhir yaitu 4/6. Nah, 4/6 ini juga bisa kita sederhanakan, yaitu mempunyai angka atau mempunyai hasil akhir 2/3. Nah, baik, cukup sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.